wabarakatuh. Saya Mega Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 3, kelas 8 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran, bukti bahwa saya sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan UKIN dan UPEK. Pada hari ini, Senin 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan praktik mengajar luring pada kelas 3 di SDN Kota Batu 4, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu yaitu pengelolaan pembelajaran yang memakai muatan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video uji kinerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatannya. Apa aja protokol kesehatannya? Memakai facial atau masker. Apalagi cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun. Terus harus apa? Jaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin dulu doanya oleh Farhan. Siap, doa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa tadi, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nantinya ya. Kemudian sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu supaya belajarnya jadi semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan bahas tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran ke-4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat saran dan masukan serta kalimat yang menyatakan masalah. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran pada teks cerita. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan 3 kewajiban dan hak warga negara di jalanan umum. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menceritakan pengalaman secara tertulis. Ya. Oke, kalian sudah buka buku temanya halaman 158? Sudah. Di situ sudah ada materi pembelajaran 4 di subtema 4 dan tema 4 ya. Di sini ada gambar, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Kita amati gambar di bawah ini. Gambarnya sama seperti yang ada di buku tema. Coba, dari gambar ini apa yang bisa kamu amati? Pertama, suasananya bagaimana? Ada di mana ini? Nah, gambar ini ceritanya adanya di taman. Kemudian ada apa lagi? Banyak foto, banyak tumpukan sampah. Kemudian apa lagi? Nah, ada orang yang berjualan. Kemudian ada apa lagi? Ada pembelinya. Terus? Ada anak sekolah. Oke. Jadi gambar yang ada di depan, kalian coba kira-kira ada permasalahan apa yang timbul dari gambar ini? Banyak sampah. Banyak sampah. Ternyata di dekat penjual sampah ada
gambar. Yang pertama, banyak sampah berserakan baik dari dekat tukang jual esnya. Kemudian di tempat sampahnya juga banyak sampah yang sudah menggunung, yang sudah penuh ya. Nah, dari permasalahan tadi, coba siapa yang bisa sebutkan saran apa yang sebaiknya dilakukan untuk permasalahan tadi? Oke, Siva, apa? Seharusnya penjual es membersihkan sampah yang berserakan. Oke, ada lagi. Oke, Rania, apa? Seharusnya penjual dan pembeli ikut membersihkan taman. Oke, boleh. Di sini Ibu ada video tentang kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah. Kita mati dulu video ini, baru nanti kita akan bahas apa itu kalimat saran, masukan dan kalimat penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi kita sudah menyaksikan penjelasan sedikit tentang kalimat saran. Kalimat saran mempunyai ciri. Kata kuncinya apa tadi? Kata kunci kalimat saran? Sebaiknya, sangat baiknya, dan seharusnya. Itu adalah tiga kata kunci yang biasanya digunakan pada kalimat saran. Sebaiknya, seharusnya, atau alangkah baiknya. Oke. Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan bahasa yang apa? Sopan. Kenapa harus menggunakan bahasa yang sopan? Supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. Nah, kalimat saran digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti tadi pada gambar sebelumnya, ada permasalahan contohnya adalah sampah yang menggunung yang ada di taman ya. Sampahnya banyak berserakan. Nah, kalimat saran yang diberikan adalah sebaiknya para pengunjung atau pendatang atau pedagang yang ada di taman ikut memperhatikan kebersihan taman supaya tamannya tetap apa?
kebersihannya, ya. Sekarang untuk tugas yang pertama, kalian coba perhatikan soal yang ada di lembar kerjanya. Di situ ada teks cerita, judulnya apa? Jalan yang bersih. Nanti sama ibu dibacakan, kalian perhatikan kalimatnya. Nanti suatu waktu ibu akan stop, kalian yang lanjutkan, ya. Perhatikan jangan sampai kehilangan jejak. Oke. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang membunuh. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Coba Rangga lanjutin. Semua warga harus mengurangi produksi sampah. Oke, sip. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Farhan, lanjutkan. Sampah seharusnya diolah menjadi barang. Barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Oke, sip. Dari teks cerita yang sudah ibu bacakan bersama dengan teman-teman, nah kalian coba temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan sarannya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi. Jangan lupa tadi kalimat saran, kata kuncinya apa aja? Seharusnya, sebaiknya, alangkah baiknya. Waktunya sudah selesai. Sekarang ibu punya nomor. Nah, di sini ibu akan kocok siapa yang kebagian untuk membacakan hasil pekerjaannya, ya. Siapa nih yang kebagian ya hari ini? Kesya. Ya, Kesya bacakan hasil pekerjaannya yang tugas ini, ya. Dia akan bacakan hasil pekerjaannya untuk tugas yang pertama. Coba Kay, kalimat yang menunjukkan masalah apa aja? 1. Jalan umum itu tampak kotor. Ya. 2. Tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Oke, itu kalimat yang menunjukkan masalah. Sekarang kalimat yang menunjukkan saran. 3. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. 4. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. 5. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kesya. Di sini kita akan bahas tentang jawaban yang sudah disampaikan oleh Kesya. Nanti kalau kalian menemukan kalimat permasalahan yang lain, nanti ajukan tangan ya, unjuk tangannya. Tadi Kesya bilang kalimat yang pertama adalah jalan umum itu tampak kotor. Kemudian kalimat yang keduanya, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Coba ada kalimat lain nggak yang menunjukkan permasalahan? Ada yang lain kalimatnya? Ada Bu. Yang mana? Di sudut jalan Ya. ada tumpukan sampah yang membunuh. Oh iya, betul. Ternyata masih ada kalimat lain. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Yang mana? Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Oke, ternyata ada berapa kalimat permasalahan di cerita? Ada berapa? Ada 4. Oke. Siapa yang
bahas tentang kalimat yang menunjukkan sarannya. Tadi yang disampaikan Keisha, yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Kemudian yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Kira-kira tahu dari mana ketiga kalimat ini merupakan kalimat saran? Taunya dari mana? Dari ketiga kalimat tadi, kalian tahu dari mana kalau kalimat tadi itu termasuknya kalimat saran? Ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Harusnya. Betul. Ketiga kalimat tadi adalah kalimat saran karena ada kata kuncinya berupa kata apa? Seharusnya. Siapa yang menemukan tiga-tiganya? Itu? Oke, bagus. Nah, supaya enggak bosan, Ibu ada permainan. Coba semuanya berdiri. Berdiri keluar dari kursi. Nah, sekarang ikuti gerakan itu ya. Kalau Ibu maju, berarti kalian maju. Kalau Ibu mundur, berarti kalian mundur juga. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Berapa kali? Mundur. Oke. Sekarang agak cepet ya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Sekarang Ibu akan perintahkan kebalikannya. Kalau Ibu bilang maju, kalian? Mundur. Kalau Ibu bilang mundur, kalian? Maju. Oke. Siap? Mundur. Oke. Maju. Iya. Maju. Salah. Lagi. Mundur. Ayo. Maju. Mundur. Maju. Dah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kondisi yang ada di taman. Kondisi yang ada di tamannya tadi bagaimana? Kotor ya. Banyak apanya? Sampah. Sampah. Taman itu ternyata adalah salah satu contoh dari jalan umum, dari tempat umum. Karena taman digunakan oleh banyak orang. Semua orang bisa menggunakan taman untuk apa? Bermain, untuk apa nih? Untuk piknik ya, untuk berkumpul bersama teman atau keluarga, menikmati keindahan apa? Taman atau alam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Kalian simak dulu videonya, nanti baru kita akan bahas ya. Di video kali ini, kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, teman-teman, kalau jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh,
wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Nah, setelah tadi kalian menyimak video tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum, sekarang Ibu mau tanya, contoh kewajiban kita di jalan umum apa aja? Yang pertama, menghormati pengguna jalan lain. Kemudian apa? Mentaati apa? Ya, peraturan lalu lintas. Contohnya? Oke, bagus. Yang ketiga? Oke, sip. Itu adalah contoh dari kewajiban kita di jalan umum. Sekarang, hak apa yang berkaitan dengan jalan umum? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan kewajiban? Yang pertama apa? Mendapatkan kelancaran saat berkendara. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, kenyamanan saat berada di jalan umum. Oke, bagus. Ibu akan tampilkan foto atau gambar tentang kewajiban kita di jalan umum. Ini yang pertama apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua apa ini? Memakai helm. Apa itu helm? Alat untuk pengaman atau keselamatan. Kalau kita berkendara pakai motor, contohnya selain helm harus pakai apa lagi? Jaket, supaya apa? Tidak kedinginan atau masuk angin ya. Nah, yang ketiga, bawa apa nih? Nah, surat-surat berharga, contohnya SIM dan STNK. Bagus. Yang keempat, apa itu? Trotoar. Nah, berjalan di trotoar, pintar. Yang kelima, menyeberang di zebra cross. Oke. Nah, ini yang terakhir apa? Kalau kita mau menyeberang di jalan umum, kita biasakan menyeberang di jembatan penyeberangan. Supaya apa? Supaya selamat, terhindar dari kecelakaan. Nah, yang ini adalah gambar yang menunjukkan hak kita di jalan umum. Gambar yang pertama, kita akan mendapatkan apa nih? Kenyamanan saat berada di jalan umum. Dilihat gambarnya, jalannya bagaimana? Kondisinya baik ya, nggak ada lubang. Udah gitu ada jalur apa itu? Jalur sepeda. Nah, untuk yang ini, berarti yang suka lari pagi, kamu jangan salah jalur untuk lari di trotoar bagian yang sepeda di jalur sepeda ya, supaya nggak apa? Nggak tertabrak. Kemudian gambar yang kedua apa ini? Nah, kita akan mendapatkan keselamatan karena menggunakan apa? Kalau di mobil menggunakan sabuk pengaman. Yang terakhir mendapatkan apa? Kelancaran. Kalau kita mentaati peraturan lalu lintas di jalan, maka lalu lintasnya juga akan menjadi lancar ya. Terhindar dari apa kalau lancar? Macet dan kecelakaan. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas 2. Di sini kalian disuruh menuliskan kewajiban dan hakmu tentang jalan umum di lingkungan sekitar. Sebutkan masing-masing 3 kewajiban dan 3 hak ya. Tadi kita sudah bahas di video dan juga di gambar tentang kewajiban
kalian kerjakan waktunya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, sudah selesai pengerjaannya? Sekarang Ibu akan kocok lagi ya. Siapa yang kebagian maju untuk bacakan hasil tugas kedua? Najwa, ya Najwa bacakan hasil kerjanya. Kewajiban ini, satu, semua warga negara wajib menjaga dan merawat jalan umum. Dua, semua warga negara tidak boleh membuang sampah di jalanan. Tiga, wajib memperhatikan keselamatan dan melengkapi lalu lintas. Mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Dua, jalan yang bersih dan nyaman. Tiga, mendapat kelancaran saat berkendara di jalan umum. Ini tadi yang sudah Najwa bilang, ada 3 contoh kewajiban. Yang pertama, menghormati pengguna jalan lain. Yang kedua, mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Dan yang ketiga, menggunakan alat pengaman saat berkendara ya. Itu adalah contoh kewajiban yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan apa tadi? Keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan atau kelancaran di jalan umum ya. Oke, sudah bagus Najwa jawabannya. Nah, setelah tadi kita sudah bahas mengenai kewajiban dan hak kalian di jalan. Nah, kalian selanjutnya membuat cerita ya. Coba buatlah cerita tentang pengalaman kalian saat menjalankan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan di lingkungan sekitarmu. Ibu beri waktu 5 menit. Kalian bikin aja cerita singkat ya. Pengalaman apa saja yang pernah kalian lakukan terkait tadi kewajiban. Pernah nggak nyebrang di zebra cross? Nah, atau waktu sama mama ke sekolah diantar pakai motor? Nah, memakai apa tuh? Nah, kamu ceritakan ya, ceritakan di lembar kerjanya. Ya. Ya, sudah selesai? Sama Ibu, cocok lagi siapa yang giliran bacakan hasil tugas keduanya. Tasya, Tasya ke depan, bacakan dulu. Saat pergi ke sekolah, saya selalu diantar ibu menggunakan sepeda motor. Sebelum berkendara di jalan, ibu selalu mengingatkan saya untuk memakai helm. Memakai helm adalah salah satu kewajiban setiap pengendara sepeda motor saat berkendara. Memakai helm dapat melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan. Selain itu, mencegah ditilang polisi lalu lintas, sehingga saya dan ibu dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Tadi Tasya menceritakan pengalamannya saat diantar oleh ibunya ke sekolah menggunakan apa? Sepeda motor. Pada saat berkendara, Tasya dan mamahnya menggunakan apa? Alat pengaman berupa helm. Nah, kenapa harus pakai helm Tasya? Supaya terhindar dari benturan kalau terjadi kecelakaan ya. Sekarang kita udah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar tentang apa aja tadi? Yang pertama, Kalimat dan syarat, kalimat syarat, kewajiban dan hak. kewajiban dan hak. Oke, kita bahas tuh satu-satu. Kalimat syarat. Kalimat syarat mempunyai kata kunci. Apa kata kuncinya? Seharusnya dan alangkah baiknya. Oke. Kalimat syarat tadi ada
juga tentang apa? Kewajiban dan hak di jalan umum. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang kalimat saran, kita juga membahas tentang apa lagi? Kewajiban dan hak di jalan umum. Contoh kewajiban di jalan umum apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, apalagi? Mengabaikan Iya, betul. Membawa sip dan apa? Nah, satu lagi? Berjalan. Oke, bagus. Nah, sekarang contoh hak kita di jalan umum. Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama? Oke, bagus ya. Jadi kalau kita berada di jalan umum, jangan lupa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari hal yang terkecil tadi apa? Membuang sampah harus pada tempatnya. Kemudian kalau mau menyeberang harus di mana? Di zebra cross supaya terhindar dari apa? Kecelakaan. Ya. Kalau tidak ada zebra cross, kita bisa lewat apa? Zebra penyeberangan. Oke. Apa ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami materi yang sudah kita bahas hari ini. Selanjutnya, tugas kalian di rumah, kalian membuat gambar ya. Membuat gambar pada buku gambar tentang suasana di jalan umum. Gambarnya bebas, tapi temanya adalah suasana di jalan umum ya. Kemudian LKPD-nya atau lembar kerjanya sama ibu diambil untuk dikumpulkan. Terus sebelum pulang nanti kalian isi soal evaluasi ya. Sebelum pulang, kerjakan dulu soal evaluasinya ya. Kira-kira kamu sudah paham dulu materi yang tadi kita bahas bareng-bareng. Yang tadi memperhatikan pasti bisa jawab soal. Nama. Iya, beri nama kelas nomor absen. Untuk evaluasinya sudah selesai semua, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bukunya boleh dirapikan dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, Farah? Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Hati-hati di jalan. Jangan lupa sampai rumah mencuci tangan. Oke? Ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.